So, hi. Oke, aku excited banget untuk video ini karena baru kayak aku tunggu-tunggu banget dan it's finally here. Dari videonya pasti kalian tahu ini buku apa dan oh my god, aku excited banget. Dan dalam di video kali ini aku benar-benar akan nunjukin ke kalian gimana reaksi aku ngebaca buku ini. Aku nggak tahu bakalan spoil free atau spoiled video, aku nggak tahu, spoiler video aku nggak tahu, tapi aku udah excited banget. Dan langsung kita buka dulu. Oke, kita buka dulu. Jadi ini aku udah PO tuh dari awal Januari, bukan awal Januari, akhir Desember ya aku tuh PO ini. Buku ini aku udah dari awal akhir Desember ya, udah kelihatan. Dan aku PO ini di Shopee Periplus di Shopee-nya Periplus official store-nya di Shopee. Dan sumpah ini tebel banget, lihat deh. Oh my god, oh my god, sumpah cantik banget, black gold gitu, lihat deh. Oh my god, cuma sebenarnya agak sedikit rancu ya, soalnya buku pertama merah, buku keduanya biru, buku ketiganya gold kayaknya, tapi ada sedikit kayak fiery nggak tau. Soalnya waktu sebelum dia ini rilis, kayak covernya juga belum rilis tuh, banyak fansnya Sarah J. Maas tuh kayak menduga-duga kalau covernya tuh bakalan warna ungu karena bakalan bagus banget jadi dampingin warna merah biru langsung ungu, tapi ternyata warnanya kayak gini. But it's okay, dan aku excited banget. Sumpah ini tebel banget loh. Oh my god. So mari kita buka segel. Coba dari mana nih kita bukanya? Oke. So mudah-mudahan mapnya bukan Lunation lagi ya, karena sumpah di buku kedua tuh aku janggal banget kenapa nggak ada peta baru. Di bawahnya agak kayak damage dikit, soalnya kemarin aku nggak minta kardus, aku lupanya di sini, harusnya aku minta kardus. Oh my god, teman-teman, Oke, dan tetap Lunation. Coba petanya lihat. Kayak ini nih nggak ngasih tahu apa-apa gitu loh petanya Lunation nih. So, aku bener kayak nggak sabar banget, soalnya di buku kedua yang terakhir kan kayak Bryce itu malah dia masuk ke portal dan bukannya ke Underworld, tapi dia malah ke Prythian, dan aku bener-bener penasaran banget. Dan FYI, aku bulan Februari ini, sekarang kan masih Februari, sekarang baru tanggal 25, dan aku tuh kemarin baru selesai reread. Sebenarnya nggak reread sih, soalnya aku kayak dengerin audiobooknya gitu untuk Ako Mas sama Ako War. Kayak bener-bener insane banget, dan aku lagi nikmatin banget audiobooknya kedua itu. Dan sekarang aku lagi dengerin Ako SF karena aku lagi lagi nggak mood megang buku ataupun megang Kindle, so kayak aku dengerin gitu karena enak banget. Aku lagi sambil tidur, lagi ngapain kayak gitu, so gue kayak penasaran banget. Oh my god. So aku bakalan kayak aku bakalan prepare dulu buat baca ini. Aku bakalan bikin page annotating page-nya untuk di sini. Aku nggak tahu bakalan aku bikin scrap apa enggak, karena bukunya yang 1-2 itu tuh aku bikin annotating page tapi nggak aku scrap. So maybe no, karena bukunya Sarah J. Maas yang aku scrap cuman si Ako Mas sama Ako War kayaknya. So oh ya, aku tuh sebelum baca buku aku selalu bikin kayak selalu ngasih selotip di setiap pinggiran, di ujung-ujung setiap bukuku, karena
itu kayak menghindari apa ya, menghindari karena yang sering kebuka pertama itu kan ujung-ujungnya ini kan yang sering kayak kebuka ngelupas gitu, makanya ini selalu aku secure pakai ini. Mungkin jadi tips juga buat kalian. Contohnya ini, buat pokoknya semua bukuku lah, kalau aku buka segel aku selalu kayak secure ujung-ujungnya ini pakai selotip. Jadi 4 ujung ini depan belakang selalu aku secure pakai selotip kayak gini contohnya. Nih, selalu aku secure pakai selotip. Nah, kayak gini. Jadi dia aman banget. Kalau pinggirnya ini kan jarang ya yang sering banget kebuka atau wrinkle, itu selalu yang ujungnya, makanya dia selalu aku secure pakai selotip bening. Kadang juga aku pakai washi tape kalau lagi pengen sesuatu yang beda gitu, aku seringnya pakai ini selotip yang kecil ini bagus banget buat aku bikin awet ujungnya. Oke, jadi ini udah jadi page guide notatingnya, dan aku kayak nyontek dikit gitu dari buku kedua karena aku kayak bingung banget tadi tuh mau ngisi apaan. So ya ini aja. Aku tuh sebenarnya pengen bikin kayak satu-satu toko, cuman banyak banget kan, ini kan POV-nya banyak ya. So ini dia, aku milih ini untuk sticky tab-nya. Dan aku memutuskan untuk nggak bikin scrap di sini karena yang lain kan nggak, di buku yang lain kan nggak aku bikin scrapnya. So ya, aku milih warna orange untuk sticky note-nya karena di sini ternyata banyak banget orange. Oops, sorry kelihatan. So ya, ini buku keduanya ya. Nih. Dan aku sekarang mau baca malam ini. Sebentar aja, paling sampai 5 chapter maybe, karena aku bener-bener penasaran banget. Oke, real quick. Up until now kita nggak tahu kalau Bryce sama Hannah itu sebenarnya mate atau enggak. Kayak nggak ada, benar-benar nggak ada omongan atau petunjuk yang nunjukin kalau mereka itu mate. Benar-benar kayak nggak ada sama sekali. Are they really mate? I don't know. Oh my god. Baru aja aku ngomongin, dan ternyata mereka itu official mates waktu mereka di kapal selamnya si Queen of Ocean, the Ocean Queen. Oh my god, ternyata di situ kejadiannya. Bukan kejadian, officialnya. He hadn't gone back to the biodome a few levels up Columbia to see where he and Bryce had officially become mates. Oh my god, berarti saat di buku 2 yang mereka diselamatkan sama kapal selamnya The Ocean Queen. Insane. Aku kayak bener-bener nggak inget sama sekali. Ini udah bulan Maret 2025, udah akhir bulan Maret malahan, dan akhirnya aku akan menyelesaikan buku ini, teman-teman. Aku akan menyelesaikannya. So, jadi di video ini kemarin aku unboxingnya bulan Februari, terus aku mulai baca bulan Juli,
aku mulai bulan lagi untuk baca ini bulan Juli, dan sekarang udah bulan Maret 2025 dan aku akan kembali memulai membaca ini. So ya, aku udah sampai di chapter 44 dan banyak banget kejadian, tapi sebenarnya kejadian-kejadian yang di 44 chapter ini sebenarnya tuh lebih ke foundation sih, lebih ke apa ya, jalan utama, gerbang untuk menuju ke cerita plot atau rencana-rencana mereka untuk menjatuhkan Asteri dari Midgard kayak gitu, atau mengusir Asteri dari Midgard. Dan sumpah di sini ada satu hal yang aku dulu kayak nyesel, yang aku sesalkan, karena partnya Prithian, partnya si Nesta sama Azriel tuh dulu kayak sedikit banget, dan itu I need more. Dan sumpah ada satu lagi, si Lydia, si The Hin, malahan dia punya twins, dan itu tuh bener-bener kayak twinsnya tuh bener-bener kayak shock banget sama ibunya, karena dia tahu The Hin itu siapa, tapi dia tuh kayak enggak, mereka tuh kayak nggak mau nerima gitu. Dan mereka tuh, karena mereka tuh nggak tahu apa-apa soal si The Hin kayak gitu loh, karena Lydia itu kan dia kayak spy gitu kan, jadi tuh kayak nggak sebel banget sama anaknya. Dan sumpah the Ocean Queen, motifnya dia tuh apa aku nggak tahu. Menurut dia mencurigakannya tuh dalam arti dia tuh kayak bikin Lydia itu kan spy-nya dia, tapi dia tuh kayak punya motif lain, I don't know, karena dia tuh kayak nggak ngedukung si Bryce, padahal dia tahu Bryce sama teman-temannya tuh mau ngapain kayak gitu. Mereka tahu kalau mereka tuh mau menjatuhkan The Asteri gitu, karena si Bryce udah tahu sejarahnya Arteri, dan apa namanya, dan ternyata si Arteri itu tuh si Asteri itu tuh ternyata dari zamannya Prithian masih muda, sebelum zamannya Siris sama Vera itu tuh udah ada kayak gitu. Dan insane banget. Dan sekarang aku mau lanjutin karena mereka mau ke kerajaan Avalen, ke salah satu kerajaan di Midgard yang isinya itu tuh Fae juga, Fae itu. So ya, ini bakalan nggak tahu, chaos banget sumpah. Ini kalau kalian yang nggak apa namanya, yang bener-bener nggak bisa nerima apa epic fantasi terus high fantasi kayak gitu, ini bener-bener kayak runyam banget teman-teman, karena banyak toko, banyak POV, tapi insane. Ini bener-bener insane. So tunggu aja update selanjutnya. Hai, udah quick, sekarang udah mau jam 12 malam, jam 12 kurang 15 menit kalau nggak salah. Dan sekarang udah tanggal berapa ini? Udah tanggal udah tanggal 6 April, dan aku mau ngasih update Crescent City 3-nya. Aku udah sampai, aku ngantuk banget, makanya aku mau cepet tidur, tapi aku belum udah nggak sabar pengen update. Dan Crescent City-nya aku udah sampai chapter 50 dan insane banget, banyak banget yang kejadian kayak oh my god, insane banget. Dan sumpah di sini tuh banyak hal yang chaos banget gitu loh, di setiap POV, di setiap grup POV itu kan bener-bener kayak ada aja itu kejadiannya. Kayak si Sigrid yang udah dibunuh sama Ethan, ternyata Ethan itu dibangunin sama si Hypaxia dan malah jadi The Reapers dan diambil sama The Under King, I don't know, insane pokoknya. Terus mereka juga supaya ngembaliin si Sigrid itu menjadi semula kayak gitu, mereka butuh Thunderbirds, dan ternyata Thunderbirds itu si Sophie itu tuh ternyata jasadnya tuh diambil sama si King of Avalen kayak gitu, bapaknya si Cormac, si King of Stack itu. Dan si kelompoknya Bryce kan lagi ada di Avalen, dan itu tuh gila banget, mereka nemuin map lah yang ternyata Avalen itu terdiri dari beberapa pulau, dan ternyata pulau itu tuh kayak udah nggak ada sekarang. Terus aduh insane banget. Terus apalagi ya, oh iya, ada satu hal yang bener-bener ganggu aku. Setiap kali si Han ngomong I love you sama si Bryce, kenapa Bryce itu nggak ngebalas? Why? I don't know, kenapa dia nggak ngebalas gitu? Kenapa nggak I love you too gitu? Why? Kayak what gitu. Dan ternyata dan ternyata kekuatannya si Bryce sama si Han itu tuh kayak modelnya itu kayak made dalam arti modelannya kayak si apa, si Harp lah, si Thorn, si masknya si siapa, si Nesta itu kan buatan gitu. Nah ternyata kekuatan mereka itu kayak buatan gitu, I don't know. Pokoknya intinya kalau kalian udah baca Avatar pasti kalian tahu sejarahnya made itu. Made ya, bukan made tapi made, buatan kayak gitu, kayak Nesta, terus Elin, terus
si harp, terus ini apa mahkota sama si topeng, terus sama hornnya yang dibikin tato di belakangnya siapa Bryce itu kan made ya, itu tuh kekuatan buatan gitu. Dan ternyata kekuatannya si Bryce sama Han kalau disatukan, kalau mereka lagi making love, I don't know, insane. Itu tuh kayak kekuatannya tuh sama kayak gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak nyatu apa saut kan nyambung satu sama lain kayak gitu. I don't know kayak gitu. Dan oh ya, dan si Tyrion dia bisa-bisanya nikahin adiknya si Flynn cuman buat apa menyelamatkan dia gitu. Kayak I don't know, aku kayak bener-bener banyak banget di sini yang bikin aku jadi pertanyaan, kayak banyak banget hal yang terjadi dan aku nggak tahu, sampai aku tuh nggak tahu gimana mengatasinya gitu, kayak menerimanya tuh nggak tahu gimana, karena it's too much. Kayak setiap kali ada satu adegan atau ada satu scene itu kayak plot twist gitu loh, kayak what, not again, aku kayak gitu sampai kayak bingung gitu loh. Banyak banget kejadian dan sumpah ini teman-teman, kalau kalian nggak bisa sama yang namanya high atau epic fantasi, ini bakal bener-bener kesesat banget di buku ketiga ini. Aku sampai kayak mikir perlu nggak sih kayak gitu loh, kayak why, banyak banget hal yang bikin aku bertanya-tanya gitu loh. Dan ini pace-nya lambat banget, plotnya lambat banget, karena I don't know, kayak banyak banget. Aku udah sampai 400-an lebih halaman ya kan, ini kan 800-an halaman dan aku udah sampai 400-an halaman, dan aku tuh kayak apa sih gitu, apa sihnya tuh dalam arti what's next gitu loh, kayak nggak ada kemajuan apa-apa tapi malah nambah sesuatu yang I don't know penting nggak. Dan Thunderbirds kan udah mati ya, kenapa kudu dibahas lagi? Dan si Sigrid juga udah mati, kenapa kudu dihidupin lagi dan malah dijadiin Reapers sama si Under King kayak gitu. Reapers itu menurutku kayak zombie gitu nggak sih? Karena mereka tuh dihidupkan kembali tapi kayak bukan dirinya. I don't know. Pokoknya membingungkan banget. Dan oke, aku bakal lanjutin lagi besok karena aku ngantuk banget. Besok Senin dan aku harus kerja. Sekarang aku mau tidur. So yeah. See you next time. Hai. So sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 23. 24. Iya, 24 ya. Sekarang tanggal 24 April dan kemarin aku sempat berhenti. Jadi aku kemarin sempat berhenti karena aku lagi baca kemarin kan aku Maret terus berhenti. April tuh aku berhenti dulu baca ini Grand City karena I don't know kenapa ya, kayaknya aku awal-awal bulan April tuh kayak lagi seneng-senengnya sama romance kayak gitu. Terus kemarin juga sama Tiwi kita body reads bukunya Lucy Score yang baru, so makanya aku berhenti dan mulai tadi malam aku baca lagi dan sekarang aku udah sampai di chapter 67 dan udah dikit lagi dan oh my god, real quick aku bener-bener kayak banyak banget apa sih dari terakhir kemarin Maret aku baca sampai kemarin aku mulai lagi itu tuh kayak beberapa chapter, hampir 10 chapteran lebih gitu tuh, kayak banyak banget yang nggak jelas, maksudnya tuh kayak sia-sia gitu, kayak apa sih, nggak ada perkembangan apa-apa gitu loh. Jadi kayak I don't know, kayak bertele-tele gitu, I don't know. Makanya aku kayak kemarin tuh agak sedikit malas dan akhirnya aku tetap oke, lanjut terus. Dan sekarang udah mulai chaos banget, sekarang udah banyak banget yang kebongkar. Dan oke, satu pertanyaan aku kan, si Bryce sama si Han itu kan mereka akhirnya bisa ke ini kan, ke hell kayak gitu kan, ke apa namanya, to the pit kayak gitu, ke hell lah, ke gitu. Dan ternyata si Han itu tuh bikinan guys, dia tuh bikinan yang bener-bener sama princess si hell itu kayak dibikin untuk khusus untuk ngimbangin kekuatannya si Starborn kayak gitu. Dan itu adalah si Bryce gitu, tapi mereka nggak nyangka kalau itu Bryce, jadi mereka nggak tahu gitu. Tapi yang jelas si Han itu diciptakan untuk apa, kayak kekuatannya segalanya itu tuh untuk mendampingi si Starborn gitu. Dan ternyata malahan dia kayak punya hubungan mate sama si Bryce yang merupakan adalah Starborn kayak gitu. So itu insane banget, ternyata dia buatan, dia akhirnya tahu dia itu tuh dari mana. So ya itu. Dan oh ya, satu lagi,
Jadi Princess of Pit itu tuh ternyata ada 7. Dan saat Bryce bilang, oke, kalau aku bukain portal dari duniaku untuk ke duniamu dan kamu bakalan datang sama armimu, apakah kalian bertujuh akan datang? Terus si siapa Aidas itu tuh bilang no, just 3 of us. Oke, yang nemuin mereka tuh kan Apollyon, Aidas sama Thanatos. Jadi ternyata tuh ada 7 Prince of Pit kayak gitu, Prince of Hell tuh ada 7. Dan ternyata yang bisa datang untuk membantu, yang ngejanjiin bakalan bawa army untuk membantu si Bryce itu kan baru cuman mereka 3. Dan dia si Aidas itu bilang no, just 3 of us. Dan karena saudara kami yang lain yang berempat itu tuh lagi pada ngebantu world lain, dunia lain. Terus aku mikir, wait, apakah kita pernah ketemu saudara-saudara mereka yang lain itu di Akotar atau TOG? Aku nggak tahu, kayak bikin penasaran banget gitu. Dan mereka tuh kayak ngasih hint dari ekspresi mereka tuh yang kayak aku bikin penasaran banget gitu loh. Maksud siapa kira-kira gitu, siapa yang kalau di dunia Midgard kan mereka nyebutnya Hell gitu kan, mungkin di Akotar apa di TOG itu tuh nyebutnya lain, I don't know. Tapi ternyata mereka tuh ada 7. Dan yang bakal ngebantu Bryce itu tuh 3 aja, si Apollyon, Aida sama si Thanatos ini. So I don't know, aku penasaran banget sama keempat princess yang lain. I don't know, oh my god, itu penasaran banget. Sama apa lagi, itu aja sih, nggak ada yang lain. Kayak mereka akhirnya ngebebasin Aqualene itu aja. So ya, aku bakal lanjutin, tinggal dia lagi. Oh ya, dan dinamikanya si Han sama si Bryce itu bener-bener kayak aneh banget menurutku. I don't know, kayak si Han tuh bener-bener kayak pengen banget melindungi Bryce dari segala macamnya ini, tapi Bryce kan pengen nyelamatin dunia gitu ya, pengen nyelamatin Midgard gitu ya. Jadi kayak I don't know, kayak mereka tuh nggak di satu pintu gitu. Tapi nggak begitu dibahas sih, karena si Han oke lah aku bantu kamu, tapi kayak dia tuh kayak setengah-setengah gitu, karena dia tuh takut kalau kehilangan Bryce gitu. So I don't know, kita tunggu aja, aku bakal lanjutin baca. Why Harpy dihidupin dan dia sekarang makan orang. Dia bisa makan orang, kayak what? Sumpah ini makin ke belakang tuh makin insane. Nesta. Ya ampun, Nesta. Oh my god. Nesta. I know it. Oke, jadi dia nuker orang tuanya buat The Mask. Jadi orang tuanya ditinggal di Pretian buat dia pinjem The Mask dari Nesta. What? Siapa yang mau dia bangunin? Siapa yang mau dia bangunin pakai mask itu, si Bryce nih? Oh my god. Oke, jujur sebenarnya aku tuh agak takut karena kan tinggal 19-an chapter lagi. Aku takut banget mau ngabisin, kayak oh my god. Udah bener-bener udah chaotic banget, udah hampir klimaks, tapi kayak takut. Like always, aku kalau udah mau deket-deket tuh kayak takut gitu. Makanya semalam aku nggak baca sama sekali. Semalam kayak no, aku nggak baca sama sekali. Cuman kemarin sampai sore aja. Terus malam itu kan aku sama sekali nggak bisa ngelanjutin, kayak I'm just scared. So sekarang udah jam 2:30 sore, aku baru pulang kerja hari Sabtu ini, dan aku mau nyelesainnya. Oke, wish me luck. Dikit lagi. Chapter 88 dan Bryce. No, Bryce. Oh my god. No. Oh my god, no, dia nggak matian. No, this not. Satu chapter lagi. Oh my god, Danica. Oh, Danica works fulfilled.
Hai, finally selesai juga Crescent City 3-nya, dan ini oh my god, insane. Aku sebenarnya gimana ya, agak ragu. Ini aku kasih, I don't know, di sini aku kasih 5 bintang, tapi sebenarnya aku kayak enggak serak gitu sama 5 bintang. Maybe aku kasih 4,5 bintang. 4,5 bintang sih aku kasihnya. Maybe nggak sampai 5 bintang. Karena kenapa ya? I don't know. Ini banyak banget hal yang di sini nih, kayak banyak hal yang nggak worth it gitu dibaca, kayak apa ya, gimana ya, pace-nya itu tuh lama banget, slow banget, dan banyak hal yang menurut aku tuh nggak penting kayak gitu, kayak sia-sia, kayak gimana ya, I don't know. Aku tuh ngerasa, makanya aku sampai 3 kali baca ini, 3 kali aku kayak bikin space untuk membaca ini, kayak 3 kali fase gitu, karena memang kayak boring gitu sebenarnya. So ya, oke, aku kasih solid 4,5 bintang. Dan insane sih, maka di sini juga kita dikasih clue tentang maybe the next book of Akotar. Aku juga nggak tahu, karena sumpah di situ waktu terakhir kali ketemu Nesta, si Bryce itu kayak ngasih blade sama swordsnya ke Nesta, karena kan ternyata aku nggak inget kalau Nesta tuh ternyata punya tato 8 bintang itu. So I don't know, ada lihat aja nanti. Dan ya, akhirnya selesai. So overall aku ngasih series ini, I don't know, 4 bintang, nggak sampai 5, karena aku nggak begitu berkesan sama series ini. Jadi kayak kalau untuk di daftar ya, TOG, Akotar, terus Crescent City. Untuk Sarah J. Maas Universe ya, aku ini less favorit aku dari seriesnya Sarah J. Maas. I don't know why, tapi kayak metaverse-nya ketemu sih, jadi kayak portal ketemu dunia-dunia lain, itu tuh bagus, anu banget sih, insane banget sih. Cuman I don't know, ini series ini aku paling terakhir listnya untuk Sarah J. Maas Universe. So ya, so kalau ditanya ini recommended apa enggak, aku sih rekomendasiin kalau kalian yang suka banget sama kayak apa namanya, urban fantasi, terus kayak epic fantasi, high fantasi tanpa ada romance. Ya ada sih romance, cuman nggak sebanyak Akotar kayak gitu. Ini bisa aku rekomendasiin kayak gitu. Cuma ini bener-bener kayak high level banget, high fantasi banget, karena banyak-banyak, karena chaos banget. Kita ada multiple POV, bener-bener insane banget. Tapi jujur banyak series lain yang lebih bagus dari ini, I don't know. Tapi kalau untuk buku 1 sama 2 aku berkesan banget, apalagi buku 1 itu kan kayak dasarnya gitu kan, dasar dari kisah ini kayak gitu, itu aku suka banget. Terus Danica, oh my god, aku bener-bener kayak nangis tuh karena Danica, bukan yang lainnya, tapi karena Danica aku bener-bener nangis gara-gara dia, karena ini kan bener-bener kayak sumbu dari story ini, sumbu dari kisah ini kan dari Danica kayak gitu. So Danica terakhir, scene terakhir yang si Bryce, oh ya Bryce itu kan kayak dia sempat mati gitu, sempat mati terus kayak diselamatin gitu sama Jessica. Itu kan mereka kayak udah kayak di afterlife gitu, dan di situ tuh kayak ketemu lagi terakhir kalinya sama Danica tuh, kayak di situ aku langsung nangisnya kayak Danica tuh bener-bener kayak berkesan banget buat aku. So I don't know, aku nggak tahu kenapa dia dibunuh, karakter yang dibunuh, I don't know, insane. Saya itu tadi reading vlog aku untuk Crescent City, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian. Tapi ini kan karena ini spoiler reading vlog, jadi maybe kalian yang belum baca kayak kena spoiler, but it's okay. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.